Tom bilang soal investment bankers perlu matematik. Rasanya untuk banyak hal dalam hidup ini juga perlu bekal matematika. Betul. Ya, Betul sekali. ini agak serius sudah ngobrol. Iya nih. Apalagi buat Sabtu sore gitu ya. Sabtu nih. Harusnya ngomongin yang weekend gitu ya. Tom, ada yang tanya tadi itu, etalase kacamata nomor berapa? Baru beli kan biasanya kacamata saya yang gelap, tapi kayaknya dengan kampanye harus keren-keren dikit gitu. Saya coba yang Ganti ya. ganti yang perak ya, hanya buat yang kacamata baca ya. Tom Lembong, Senin ketemu di Surabaya ya? Siap. Sampai ketemu di Surabaya hari Senin. Insya Allah ketemu di Surabaya. Pak Anies kapan acara desak diajar ke Jambi? Ya insya Allah nanti kita sampai ke Jambi lagi. Abah doakan studi master saya juga merampung tahun 25 biar bisa apply S3 abroad. Insya Allah nanti bisa apply S3 abroad. Sama-sama alumni Gajah Mada. Lihat lagi kita browsing lagi nih. Banten. Tom, film favoritnya apa Tom? Anies dulu. Saya ini sebenarnya kemarin lagi pengen menonton film Napoleon. Habis ternyata. Tiketnya? Bukan. Oh, udah nggak tayang. Udah nggak tayang. Iya, benar juga ya. Saya suka film-film apa ya yang punya ya cerita sejarah, sebenarnya bukan cerita sejarah dokumenter ya. Iya. Ada konteksnya gitu. Iya. Ya, kalau saya kan Anies tahu total nerd. Jadi saya kan sukanya yang science fiction, sci-fi, kayak Star Wars, Star Trek, ya kan. Tapi yang mungkin Nah, gini, nih, lihat Tom ya, Star Trek. Tom, sebutin nama-nama di Star Trek now, quickly. Oke, Captain Kirk, Commander Spock, Lieutenant Uhura, Scotty, engineer kan di ruang engine, terus mulai ke yang jahat-jahat ya, penjahatnya Khan, terus Q, itu Star Trek ya. Kalau Star Wars. Tentu yang paling terkenal Darth Vader. Atau Lord Vader, Lord, kita kayaknya kenal Lord juga ya. Ampun. Sorry, Darth Vader, Luke Skywalker, Lord Vader. Lord Jakarta. Let's not touch that. Iya, siap. Oke. Siapa lagi Star Wars? Leia Organa, tapi sekarang anak muda mungkin lebih ke Rey sama Yoda tentunya. Yoda yang bijaksana dan Si teman-teman, Tom itu beneran serius. Jadi Star Trek, Star Wars ya Tom ya. Dan segala sci-fi lainnya yang lebih aneh lagi. Itu salah satu hal yang saya suka dari Tom adalah dia selalu ngikutin perkembangan teknologi. Dia selalu ngikutin, bener nggak Tom? Banget. Obsesi banget teknologi sama gadget. Nah, saya mau bilang nih, dulu tuh kalau saya kan banyaknya di dalam negeri, yang banyak pergi luar negeri kan Tom. Jadi kalau Tom pulang, dia nanti bawain saya kabel macam-macam. Kabel buat charging di mobil, kabel buat charging di rumah. Nanti waktu itu portable battery was still very new waktu itu. Iya, betul. Sekarang kan semua udah pada punya power bank. Pokoknya semua yang state of the art saya pasti kenalnya dari Tom. Jadi pertemanan kami itu bisa model juga urusan state of the art. Sampai sekarang ini boleh di-share nggak ya antara istri kita yang ngamuk sampai perabot dapur pun yang kalau saya lihat di luar negeri yang oh my god ini lucu banget, bermanfaat banget buat di dapur gitu ya, saya beliin juga kan. Atau misalnya yang kontainer yang bisa di collapse dari silikon atau
ya gitulah, emang kurang Seru. gadget. Tapi teknologi itu emang luar biasa sih. Mungkin itu yang bikin saya penggemar sci-fi ya, science fiction. Pak, gimana supaya suaranya keren? Tuh Pak, gimana tuh? Balik lagi ya, menurut saya sih semua orang bagaimanapun suaranya ya bisa berwibawa, bisa keren ya. Jadi jangan terlalu fokus ke suaranya, tapi fokus ke ke karakter pengetahuan, ide-ide yang unik, kemudian kepribadian pasti keren, terlepas suaranya soprano, bariton, tenor atau apa. Pak Anis dan Pak Tom, aku Arya dan aku ulang tahun ke-19 hari ini. Wow, Arya, selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Arya, semoga sehat selalu, sukses selalu. Sukses, 19 tahun berarti masih belajar. Continue the hard work. Persis sama kayak usianya Atalia ya. Kalian 19 Atalia ya? 19, sama saya yang cewek. Selamat ya Arya, enjoy your happy day. Hari jadi. Mbah, butuh motivasi buat skripsian, apalagi teman-teman udah pada lulus. Memang tuh paling sensitif kalau yang masih nulis skripsi, teman-teman udah pada lulus. Salah satu pertanyaan paling berat buat mahasiswa yang lagi skripsi itu ditanyain kapan selesainya. Nanti kalau udah lagi mudik selalu ditanyain kapan selesainya. Tapi gini, Antoine, skripsi itu tidak bisa selesai dengan sendirinya, dia harus diketik. Terus dikerjain. Jadi rumusnya tuh kayak slogannya Nike, just do it, kerjain aja, taklukkan aja diri sendiri. Pokoknya setiap hari saya kerjakan sekian jam, atau kalau nggak mau pakai harian, mingguan. Pokoknya minggu ini saya harus 25 jam ngurusin skripsi. 25 jam, dah pecahin aja tiap hari. Iya, benar. Kalau hari ini saya bisa 5 jam, berarti udah berkurang tinggal 20 jam. Kalau hari ini saya 3 jam, berarti harus digenjot. Apalagi kalau bisa 40 jam ngurus skripsi, 40 jam seminggu. Kalau bisa dikerjain 40 jam seminggu, insya Allah skripsinya selesai. Jadi skripsi itu adalah soal menaklukkan diri sendiri, karena nggak ada yang bisa dikerjakan oleh orang lain. Ada satu pepatah favorit baru nih. We need progress, not perfection. Ya, jadi misalnya suatu hari kita lagi bete atau lagi sakit kepala atau whatever, tetap show up. Jadi tetap nulis, ya meskipun hasilnya nggak bagus, tapi yang penting konsisten. Ya kan? Lama kelamaan mengalir tuh. Pun di awal, aduh tulisannya jelek ya. Baik, tapi lama-lama mikir, nulis. Di prosesnya, ya itu yang Anis bilang, komitmen untuk konsisten ya. Ya, Terus, ya. jadi good advice tuh. Artinya apa? Siapin waktu, disiplinkan untuk mengerjakan, dan kemudian beritahu aja sama salah satu, kalau punya teman dekat atau orang tua atau keluarga, bahwa saya mau ngerjain skripsi minggu ini 30 jam, minggu ini 40 jam. Terus nanti minta mereka untuk bantu ngecek, supaya ada yang bisa bantu monitoring untuk Itu benar, disiplin kita. Kalau nggak salah namanya body system. Yes. Ya, jadi emang jauh lebih gampang kalau kita punya teman yang kita bisa saling mendisiplinkan ya, atau saling saling jaga, itu jauh lebih efektif daripada mencoba berjuang sendiri ya. Karena self-disciplining is never easy. Tapi kalau kita ada teman yang ikut jagain target kita, insya Allah kita kan nggak enak maksudnya tiap minggu kita bilang sama teman kita, hari ini minggu ini nggak tercapai, ya kan, otomatis ada tekanan gitu ya. Namanya Vortigern. My best wishes to you, dan insya Allah
seperti saya sering bilang, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Begini. Apalagi nih. Bentar, ini. Pak Tom, yang tanya nih, tips yang udah terlanjur wisuda tapi baru nyesel salah jurusan. Itu saya banget. Gimana? Dan saya jurusan arsitektur, ya kan, desain kota, ya kan, kemudian pindah jurusan atau pindah karir menjadi investment banker ke Wall Street, ke keuangan ya. Ya kalau saya sih melihatnya kuliah itu kan bukan hanya mengenai bidang yang yang dipilih sebagai fokus ya, tapi membangun cara berpikir yang kritis, ya kan, membangun keterampilan, melakukan desktop research, juga keterampilan untuk memaparkan di depan kelas atau ke dosen dan sebagainya ya. Jadi lebih fokus kepada skill seperti itu ya. Sebetulnya relevan di hampir semua lini pekerjaan kan. Apakah mau marketing, mau keuangan, ya, saya kira keterampilan yang dikembangkan saat kuliah akan sangat tetap berguna ya. Betul, setuju sekali. Jadi kita harus ingat, kuliah itu bukan semata-mata persiapan kerja. Jadi ini bukan training untuk bekerja. Ini adalah membekali diri dengan kompetensi, dengan keterampilan, dengan kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan untuk jadi pembelajar, kebiasaan untuk kerja keras, kebiasaan untuk kerja cerdas, kebiasaan untuk bisa berpikir di luar yang terikat dengan boxnya. Jadi yang tadi Tom sampaikan itu, Tom bilang tadi, kemampuan-kemampuan seperti itulah yang jadi bekal. Jadi jangan pernah merasa salah jurusan. Tidak pernah ada yang salah jurusan. Nggak ada. Bilang aja dulu, seperti Tom tadi bilang, jurusan saya dulu adalah arsitektur, city planning, dan ternyata itu membekali juga untuk bisa mengerjakan apa aja. Membekali untuk jadi investment bankers yang sebenarnya kan nggak nyambung kalau ditanya bidang. Nah, jadi buat siapapun yang sekarang lagi kuliah dan terus merasa saya kok kelihatannya nanti bekerjanya bukan di bidang ini ya, bukan berarti sekarang Anda quit. Terusin aja, tuntaskan sampai selesai. Karena dalam kenyataannya, dalam hidup, nanti ketika Anda udah kerja, Anda juga akan dapat pekerjaan, belum tentu Anda merasa nyaman. Saya tugasnya di sini, dikasih tugas sama atasan A, B, C, D, F, G. Jadi pengalaman beda jurusan dengan beda minat, dengan beda karir, itu bagian dari pengembangan diri ya. Teman-teman sekalian, kelihatannya kita udah agak panjang nih. Waduh, udah 3/4 jam nih. Wrap up. Selamat. Tom, you wanna say last few words from you? Happy weekend semuanya. Manfaatkan dengan baik biar istirahat dan bersama keluarga dan teman-teman. Ada beberapa lagi, Anis. The days are long and the years are short. Jadi life is short. Manfaatkan setiap saat. Emang kadang-kadang kerasa berat gitu ya, satu hari panjang gitu ya, tapi tiba-tiba kok udah akhir tahun lagi ya. Jadi time is precious, life is precious. Ya, setiap saat harus